Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan coba membuat form, dan nanti form tersebut akan kita koneksikan ke database. Ya. Nah, sebelum kita koneksikan ke database, maka kita persiapkan terlebih dahulu database kita apa dan juga nama tabel kita yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya memiliki database dengan nama web1. Lalu di dalam database tersebut saya punya tabel dengan nama data diri. Ya. Nah, berikutnya setelah kita punya tabel data diri, berikutnya kalau teman-teman menggunakan PHP MyAdmin, maka berikutnya kita buat field-field atau atribut-atribut yang ada di dalam entitas data diri. Apa saja? Kita punya kode, sebutkan fieldnya kode, tipe datanya di sini kita punya varchar, lalu size-nya kita punya 10. Lalu jika dia sebagai primary key, tentukan dia sebagai primary key. Selanjutnya sampai kita di atribut tanggal dengan tipe datanya timestamp. Lalu untuk tipe data timestamp ini kita bisa membuat defaultnya sebagai current timestamp. Apa tujuannya? Jadi nanti ketika kita memasukkan data, kita juga tidak perlu menjabarkan, tidak perlu mendeskripsikan bahwa kita punya variabel tanggal. Nah, ketika kita sudah tidak mendeklarasikan tanggal dan juga isian dari tanggal tersebut, maka secara otomatis tabel kita akan diisikan sendiri oleh sistem berdasarkan tanggal dan jam sistem. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan GUI. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan konsol misalkan, maka silakan buat dengan create table, nama tabelnya, kurung buka, kurung tutup, informasikan kita punya atribut, tipe datanya apa, size-nya berapa, lalu berikutnya apakah ini boleh dikosongkan atau wajib diisi, dan seterusnya. Kalau kita di sini punya jenis kelamin nih, jenis kelamin kan sudah pasti isiannya hanya laki-laki atau perempuan. Ya, kita bisa menggunakan enum, ya. Ini laki-laki, berikutnya perempuan, seterusnya. Ya. Nah, silakan teman-teman praktikan dulu, silakan teman-teman uji coba dulu buat database dengan nama web1 dan juga buatlah tabel dengan nama data diri. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, setelah kita buat database tadi, berikutnya kita coba untuk membuat koneksi, gitu ya. Nah, untuk buat koneksi yang harus dilakukan, ya kita buka editor kita. Nah, untuk saat ini saya menggunakan Notepad++. Selanjutnya, di sini kita akan coba membuat koneksi ke database. Ya, kita membuat koneksi ke database. Di sini kita beri nama filenya ya dengan nama include.connection.php. Nah, penamaan ini bebas ya, bebas disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau di sini saya coba buat dengan nama filenya include.connection.php. Nah, jangan lupa karena ini kita akan coba bermain dengan PHP, maka selalu kita beri PHP. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita beri nama variabel. Kita punya my host-nya di sini adalah localhost karena kita masih di PC yang sama. Ya, jangan lupa diakhiri dengan semikolon. Selanjutnya kita buat user. Nah, kalau teman-teman pada saat melakukan instalasi belum melakukan perubahan apapun, maka buat dengan nama usernya adalah root. Ya. Nah, berikutnya setelah teman-teman membuat variabel my user, berikutnya kita buat passwordnya. Di sini kalau teman-teman masih standar ya sudah buat kutip 2 kali. Lalu berikutnya beri semikolon. Selanjutnya, kita beri informasi mengenai nama database kita. Di sini tadi kita sudah buat dengan nama web1 ya. Nah, berikutnya kita buat
variabel untuk koneksi ke database kita, katakanlah kita beri nama koneksi DB, ya. Nah, untuk penggunaan SAMPP yang saat ini kita gunakan, maka kita gunakan MySQL, lalu connect untuk mengkoneksikan antara PHP kita dengan database. Lalu berikutnya di sini kita panggil, kita punya hostnya, my host di sini berarti kita gunakan si localhost. Lalu berikutnya kita gunakan usernya, ya. Lalu berikutnya kita panggil variabel untuk password kita. Selanjutnya kita panggil nama database kita, ya. Di sini kita pakai mydbs. Nah, ini baru untuk melakukan koneksi ke database. Lalu berikutnya kita lakukan pengecekan, ya. Lakukan pengecekan di sini jika tidak connect, ya. Jika tidak connect koneksi DB ini, ya. Kita panggil yang di baris ke-12. Jika tidak connect, maka di sini kita beri katakanlah failed connection. Ya, ini jika database kita tidak connect. Lalu kalau misalnya kita ingin ngecek lagi, kalau misalnya connect, kita mau ada informasi juga, ya. Di sini kita buat koneksi sukses misalkan. Nah, ini, ya. Nah, karena kita menggunakan PHP, maka kita tutup juga, ya. Nah, sampai sini silakan teman-teman eksekusi terlebih dahulu dan jangan lupa kita simpan. Di sini kita simpan di SAMPP, lalu htdocs. Nah, di sini saya simpan di latihan. Nah, ini kita namakan dengan include connection.php, ya. Include connection.php. Sini kita pilih all file, all types, lalu kita simpan. Oke. Nah, nanti kita coba eksekusi hasilnya. Silakan teman-teman uji coba terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat koneksi, gitu ya, lalu berikutnya kita ke localhost. Karena tadi saya simpan di folder latihan, ya, maka tampilnya seperti ini. Ini saya refresh terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya nih file yang tadi kita buat, include connection.php. Di sini kita pilih. Nah, kalau hasilnya seperti ini, koneksi sukses, maka kita sudah bisa manfaatkan database yang sudah kita buat, ya. Koneksinya sudah sukses, kita sudah bisa manfaatkan table data diri yang tadi kita sudah buat. Oke, silakan teman-teman uji coba terlebih dahulu. Nah, jika tadi sudah berhasil koneksinya sukses, itu ya. Jadi kalau misalnya koneksinya gagal, ya dia akan tampil ini, failed connection. Karena koneksinya sudah berhasil, sudah sukses, berikutnya ya ini kita hapus saja agar pada saat nanti kita sudah mulai koneksi, ini tidak akan mengganggu kita. Ya, silakan dicoba kembali. Baik, setelah teman-teman buat koneksi, selanjutnya kita buat formnya, ya. Kita buat form. Di sini kita punya HTML, kita punya head-nya. Karena di sini head-nya, kita punya title, cara membuat form, ya. Lalu berikutnya kita tutup dengan head. Nah, ini biar lebih enak, kita simpan dulu. Kita simpan di sini dengan nama latihan form. Latihan form.html. Ingat, ini kita ubah menjadi all types. Nah, kalau sudah kita simpan kan warnanya udah agak berubah nih, udah berbeda, gitu ya. Nah, lalu berikutnya di sini kita punya form, ya. Di sini kita punya body. Nah, di dalam body nanti kita di sini punya form, ya. Form di sini kita beri nama, katakanlah ID-nya adalah form anggota, ya.
Lalu berikutnya kita punya name. Name-nya pun kita beri sama dengan namanya dengan anggota. Lalu berikutnya kita punya metodenya. Di sini metodenya kita buat post. Berikutnya di sini kita punya action, ya. Actionnya di sini kita punya, nanti kita akan punya formulir. Kita akan punya formulir post di sini PHP. Nah, action ini nanti yang akan menjadi rujukan kita pada saat tombol simpan ini kita eksekusi. Dan agar kita tidak lupa, di sini kita tutup dengan form. Berikutnya, setelah kita punya form, kita katakanlah kita punya kode. Kita punya kode, di sini kita akan input, type-nya di sini kita punya teks, lalu kita punya ID. Kita beri saja dia nama txt kode, lalu kita punya name, di sini juga kita punya txt kode, ya. Lalu berikutnya agar ukurannya lebih agar ukurannya lebih terlihat, maka kita di sini bisa bikin size, ya. Size-nya di sini katakanlah untuk kode kita nggak usah besar-besar, nggak usah panjang-panjang, kita punya 20. Lalu di sini kita batasi dengan max length-nya ini sama dengan 10. Nah, berikutnya karena ini nanti kita akan pindah baris, ya kita kasih break. Berikutnya kita punya nama, hal yang sama pun kita lakukan untuk nama, ini biar cepat. Saya copy saja, ya. ID-nya saya punya txt nama, lalu berikutnya name-nya saya punya txt nama juga. Size-nya di sini saya kasih 50, lalu max range-nya ini 50. Nah, max range di sini agar pada saat kita melakukan pengisian ya nggak lebih dari 50 karakter, ya. Lalu berikutnya di sini kita punya jenis kelamin, ya. Jenis kelamin di sini kita punya input, katakanlah type-nya radio. Radio ini berarti option, ya. Kita punya ID-nya sama dengan opt sex. Lalu berikutnya kita punya name-nya juga sama, ya. opt sex seperti yang pernah saya informasikan. Untuk ID dan name ini kita buat sama saja penamaannya agar pada saat memanfaatkan itu tidak bingung mana ID mana name, maka penamaannya kita buat sama saja, ya. Nah, ini kita punya laki-laki, di sini kita cek, maka secara default dia akan diberi tick mark terlebih dahulu untuk jenis kelaminnya si laki-laki ini. Lalu biar cepat lagi, di sini kita akan isi jenis kelaminnya untuk perempuan. Hanya saja ceknya ini kita hilangkan. Lalu di sini kita punya value-nya nanti yang akan ditampilkan adalah perempuan. Nah, lalu berikutnya di sini kita punya agama, ya. Agama berikutnya di sini untuk kita bikin dia sebagai combo box, ya. Kita punya namanya adalah CMB agama. Lalu berikutnya kita juga punya ID-nya CMB agama. Nah, selanjutnya karena ini bentukannya adalah combo box, kita tetap akan kasih option, lalu berikutnya value-nya. Value ini nanti yang akan disimpan ke dalam database, ya. Nah, ini lalu berikutnya penamaan ini yang akan kita masukkan atau kita tampilkan di website kita, ya. Sini kita punya Islam, lalu nanti kita copy paste di sini ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Oke, kita punya Kristen. Oke, lalu berikutnya ada Katolik. Berikutnya ada Katolik. Berikutnya kita punya
Nah, ini kita kasih huruf kecil saja, Hindu. Ini Hindu. Berikutnya ada Buddha. Berikutnya kita punya Buddha. Lalu setelah itu di sini kita tutup dengan select lagi. Selanjutnya kita tutup dengan BR. Oke, ini untuk agama. Lalu berikutnya ini kita copy saja. Berikutnya kita punya untuk alamat. Alamat agar isiannya lebih luas, kita buat dia sebagai text area. Lalu berikutnya ini kita hapus. Kita punya ID. ID-nya kita kasih txt alamat. Name-nya juga kita kasih alamat. Lalu berikutnya dia tidak menggunakan ini, tapi menggunakan kira-kira berapa besar kolomnya yang kita butuhkan. Di sini kita punya katakanlah 50 pixel. Lalu berikutnya kita punya baris. Berapa banyak yang kita butuhkan. Katakanlah barisnya ini kita hanya butuh untuk 5 pixel. Ya. Lalu berikutnya di sini karena dia bentuknya text area, kita tutup dengan text area. Ini baru untuk alamat. Berikutnya katakanlah nanti teman-teman ingin buat password misalkan. Ini inputnya tetap, teks ini kita ganti menjadi password agar bentuknya atau ketikanya tidak terlihat. Ya. Lalu berikutnya di sini ID-nya kita beri txt password, name-nya kita beri txt password juga. Katakanlah size-nya saya butuh ini hanya untuk 20. Lalu max range-nya hanya 10. Oke. Nah, berikutnya karena ini katakanlah sampai di sini kita punya input, type-nya kita punya submit ya. Lalu berikutnya kita punya ID, di sini kita punya button simpan. Lalu name-nya pun sama, kita punya button simpan. Ini bukan titik 2, ini titik kutip ya. Lalu berikutnya untuk kita tampilkan di sini kita punya value-nya simpan. Nah, sampai sini ya. Nah, di sini kita sudah punya yang namanya latihan form 1. Nah, berikutnya kita uji coba juga ya. Kita uji coba di sini kita punya latihan form. Kita lihat. Nah, ini bentuknya bentuk sederhananya seperti ini. Oke. Nah, ini baru sebatas formnya saja. Karena tadi kita di sini punya formulir post ya, maka nanti kita akan buat satu file lagi dengan nama formulir post. Oke, silakan teman-teman eksekusi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah kita coba membuat form, maka berikutnya kita ingin coba dulu nih, ingin menampilkan terlebih dahulu hasil inputan dari form yang telah kita buat. Di sini kita bermain lagi dengan PHP, jangan lupa kita tutup, namanya kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita tentukan dulu all types-nya, lalu berikutnya tadi kita ingin buat dengan nama formulir post.php. Ya. Nah, di sini kita punya file dengan nama formulir post.php. Dari mana? Dari sini. Ya. Nah, tadi kan kita di form, kita sudah menentukan actionnya adalah formulir post.php. Penulisannya pun harus sama, formulir post dengan nama file yang kita buat. Nah, langkah selanjutnya, kita ingin mengambil data inputan dari kode. Oke, kita buat dulu variabel kode. Oke, lalu berikutnya karena di metodenya ini kita menggunakan post, maka di sini kita ambil string underscore post ya. Lalu kita ambil
name dari kode. Nah, kita punya name-nya ini kode, maka kita pindahkan di formulir post.php tersebut. Oke, lalu berikutnya kita punya nama. Apa yang ada di form ini semuanya coba kita tuliskan ya. Kita punya txt nama. Lalu berikutnya kita punya jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Lalu berikutnya kita ambil dia opt sex ya tadi ya. Ini oke, penulisannya pun harus sama, opt sex. Terus berikutnya kita punya agama. Agama kita punya name-nya adalah ini CMB agama. Oke. Lalu berikutnya setelah agama kita punya alamat. Ini kita copy paste lagi. Dia name-nya juga sama, txt alamat. Lalu berikutnya kita punya password. Ini. Lalu name-nya juga sama, txt pasw. Oke, ini baru kita parsing dari form ke file formulir post. Lalu berikutnya, setelah ini kita coba tampilkan ya. Kita coba tampilkan, ini kita punya kode, lalu ambil variabel kode. Lalu berikutnya kita punya nama, ambil dari variabel nama. Lalu kita punya jenis kelamin. Ini kita ambil dari variabel sex. Lalu kita punya salah nih. Ini ya. Lalu kita punya agama. Kita ambil dari variabel agama. Penulisannya harus sama ya. Lalu berikutnya kita punya alamat. Kita ambil dari variabel alamat. Oke, katakanlah kita juga mau menampilkan password. Ya. Berikutnya diambil dari password. Seperti ini. Oke, nah ini baru menampilkan variabelnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kan kita saat ini bermain dengan PHP ya. Ketika kita berbicara saat ini kita bermain dengan PHP, maka kita bisa tutup di sini ya. Kita tutup di sini berarti ini kembali lagi ke si HTML. Maka di sini kita jadikan seperti ini ya. Jadi semuanya kita tutup dengan atau kita buka dengan echo. Ini oke, lalu kita tutup PHP-nya. Lihat perubahan warna yang terjadi. Oke, berarti ini kita buang saja. Oke, sampai sini dulu. Silakan teman-teman eksekusi dan lihat hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pengkodean, kita tes coba. Katakanlah kodenya 001, lalu berikutnya namanya adalah Wawan Gunawan, jenis kelamin laki-laki, alamat katakanlah di Tangerang, passwordnya katakanlah 12345 ya. Lalu berikutnya kita pilih tombol simpan. Maka hasilnya seperti ini. Kode, nama, jenis kelamin, agama, Tangerang, alamat, dan juga password. Nah, dari sini apa yang kurang? Nah, kita lihat lagi tadi. Di file yang kita buat, kita belum melakukan pindah baris. Ya. Kita belum pindah baris, maka kita tambahkan kembali untuk melakukan pindah baris setelah isian kode, nama, jenis kelamin, agama, lalu berikutnya alamat, dan juga password.
Nah, di sini kita tambahkan ya. Tambahkan terserah teman-teman mau pakai break atau mau pakai paragraf. Itu silakan. Ya, ini kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita simpan ulang, lalu kita eksekusi lagi pada browser yang tadi sudah kita uji cobakan. Nah, ini masih yang tadi ya. Ini masih belum kita refresh, maka selanjutnya kita refresh, kita resend. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hanya untuk sebatas menguji apakah isian yang kita berikan ini sesuai untuk ditampilkan atau tidak. Nah, untuk jenis kelamin kan tadi kita buat value-nya laki-laki, L-nya yang kecil, maka ini yang akan ditampilkan, bukan output-nya. Ya. Lalu agama, di value-nya kita punya Islam, I-nya kecil, maka yang ditampilkan yang value-nya, bukan untuk output-nya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Ini baru sebatas untuk menampilkan hasil inputan, belum memasukkan ke dalam database kita. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah berhasil nih menampilkan. Selanjutnya, kita coba untuk memasukkan ke dalam tabel kita. Ya, dalam tabel kita berarti kita bermain kembali dengan isian PHP. Kita buka tutup, lalu berikutnya jangan lupa, karena tadi kita sudah membuat file dengan nama include connection.php, maka berikutnya kita panggil dulu ya, require include.connection.php ya. Nah, untuk pemanggilan file seperti yang sudah pernah saya informasikan, kalau masih di dalam folder yang sama, teman-teman langsung saja buat include.connection.php. Ini kalau dalam folder yang sama. Tapi kalau folder yang berbeda ya kita masukkan dulu foldernya atau kita keluar dulu dari folder yang sekarang. Itu ya. Ini nanti lihat lagi rekaman dari pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya di sini kita ingin memasukkan data ke dalam tabel kita ya. Ke dalam tabel kita bentuk saja dulu variabel ini ya. Lalu berikutnya kita insert into ya, teman-teman sudah belajar DBMS, perancangan basis data atau sistem basis data. Ini prosesnya insert into data diri. Lalu yang saya rekomendasikan adalah teman-teman menyebutkan terlebih dahulu. Menyebutkan terlebih dahulu field-fieldnya. Kita punya kode, ya. Lalu berikutnya kita punya nama. Kita punya jenis kelamin, sex, kalau di sini fieldnya. Lalu kita punya agama. Kita punya alamat selanjutnya. Lalu berikutnya kita punya password. Ya. Ini yang kita sebutkan terlebih dahulu. Ini adalah field-field yang sudah kita sebutkan. Lalu berikutnya kita buat untuk memasukkan datanya dengan values. Ya, values. Lalu berikutnya di sini biar enak kita punya kode ini. Ya, kita kode. Berikutnya adalah kita punya nama, ini variabelnya. Oke. Lalu berikutnya kita punya jenis kelamin. Oke. Lalu berikutnya kita punya agama. Oke ya. Nah, setelah agama, berikutnya kita punya alamat. Ya. Kita masukin lagi, ini adalah isian alamat. Lalu selanjutnya kita punya password. Oke. Nah, ini kita sudah punya untuk variabel item SQL-nya. Lalu berikutnya, untuk memasukkan data inputan kita ini, kita menggunakan MySQL query. Lalu berikutnya, tadi di file
include connection.php, kita punya yang namanya, ya, kita di sini kita punya ini koneksi DB, ya, kita punya koneksi DB. Lalu berikutnya kita masukkan variabel yang tadi kita sudah buat, ini item SQL. Oke, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita uji coba terlebih dahulu. Ini kita simpan terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita uji coba di dalam browser kita. Oke, di sini kita coba dulu. Kodenya masih yang sama. Lalu berikutnya namanya, jenis kelamin oke, agama Islam, berikutnya alamat Tangerang, lalu passwordnya 12345. Kita lakukan proses simpan, ya. Proses simpan ini masih ditampilkan, ya, masih ditampilkan. Nanti kita lihat lagi di database kita. Nah, dari hasil proses inputan tadi yang tadi sudah ditampilkan, lalu kita lihat di database kita, ya. Tadi kita sudah lihat database kita ini yang kita buat. Lalu kalau teman-teman pakai PHPMyAdmin, tinggal lihat datanya di browse, ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan SQL Yoke, dilihat di tabnya tabel data, muncul ini kode, nama, jenis kelaminnya ini, ya. Ini agamanya, lalu ini alamatnya, passwordnya ini, lalu ini tanggal. Yang tadi saya sudah informasikan, kalau teman-teman tidak memasukkan script untuk tanggal di program, maka dia akan otomatis nih disimpan karena kita menggunakan timestamp dan defaultnya adalah current timestamp, ya. Nah, ini untuk contoh bagaimana teman-teman memasukkan data ke dalam database-nya. Baik, langkah selanjutnya kan kita sudah coba simpan, ya, simpan data. Lalu berikutnya teman-teman mungkin sudah ada yang mendapatkan template, ya. Nah, sekarang kita coba masukkan hasil inputan kita ke dalam template yang sudah teman-teman dapat. Misalkan di sini saya dapatnya dari situs templatemo.com, ya. Katakanlah saya ambilnya yang ini, ya, yang purple bus. Sini saya pilih, lalu berikutnya setelah ini dipilih, saya download purple-nya, lalu berikutnya silakan disimpan pada folder yang teman-teman inginkan. Nah, setelah ini sudah disimpan, langkah selanjutnya kita panggil pada folder yang sudah tadi kita siapkan. Pada folder yang sudah kita siapkan, berikutnya kita ambil di folder sini, ya. Ini yang sudah saya buka. Berikutnya ya tampilnya seperti ini. Oke, ini baru sebatas template yang kita punya. Lalu berikutnya karena tadi kita sudah memasukkan apa namanya nama, biodata gitu, ya. Ini kan banyak nih sebenarnya, tapi sebenarnya codingannya sama nih, ya. Ini kan ada 8. Sebenarnya codingannya sama. Nah, bagaimana yang 8 ini contoh aja, ya. Bagaimana yang 8 ini nanti kita ambil, gitu, ya. Kita pakai dan kita masukkan berdasarkan data yang sudah kita input sebelumnya, ya. Ini bisa dipahami dulu, ya. Nah, selanjutnya di sini saya tadi yang hasil downloadan saya simpan pada folder latihan, ya. Ini di dalam folder templatemo 561 Parkobas, ya. Nah, kita lihat lagi websitenya. Nah, ini contoh, ya. Contoh di sini kita punya ada UI UX design, sosial media, marketing, grafik, dan seterusnya sampai blending. Nah, bagaimana caranya? Agar template yang semulanya statik ini kita akan ambil dari database yang sudah kita lakukan proses entry.
ya. Kalau teman-teman yang baru entry hanya 1, ya silakan tambahkan mau 2, mau 3 dan seterusnya silakan. Nanti hasilnya kita ingin tampilkan seperti ini, ya. Nah, ini baru tampilan statisnya. Berikutnya kita akan coding, kita akan ubah file index.html dia. Ini nanti akan kita ubah menjadi index.php. Lalu apa saja yang harus kita lakukan perubahan? Ini kita silakan buka foldernya si hasil downloadan teman-teman. Kalau saat ini saya ada di template demo. Lalu akan saya buka file dengan nama index.html-nya. Nah, ini adalah file index.html yang berasal dari template demo 561, ya. Maka tadi yang akan kita ubah adalah UI/UX design. Maka agar lebih cepat kita ketikkan UI/UX, ya. Kita cari. Tadi kalau kita lihat UI/UX ini ada lorem ipsum lah, ya. Nah, ini yang akan kita lakukan perubahan. Nah, kita lihat tadi ada berapa? Ada 8 kotak yang sama, ya. Ini 1, 2, maka dari sini kita mulai hapus nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai tadi branding. Ini kita hapus. Ya. Nah, setelah kita hapus berarti kan kita sudah punya nih satu kotak, ya. Ini kita lihat dulu satu kotak isinya seperti apa. Ini masih di index.html. Oke ya. Nah, ini masih 8 nih, belum kita refresh ya. Ini kita coba refresh dulu. Nah, hasilnya hanya sisa 1 nih, UI/UX design. Maka tadi yang 7 itu sudah kita hapus, sisa tinggal 1. Berikutnya kita mulai bermain dengan koneksi ke database-nya seperti apa. Nah, seperti yang tadi saya sudah informasikan, index.html ini kita akan ubah namanya menjadi index.php, ya. Ini kita ubah menjadi index.php ini. Lalu berikutnya, karena kita mulainya dari sini ya, karena ini adalah pembatasnya, ini tadi yang serupa yang akan kita hapus, maka mulai dari sini kita bermain dengan PHP-nya, ya. Bermain dengan PHP, ini kita tutup. Nah, di sini sama kita panggil include connection kita tadi, include connection.php, ya. Cuman yang harus teman-teman perhatikan, karena di index.php ini kita ada di dalam folder template mode, sedangkan include connection kita ini berada di dalam folder latihan, ya. Berarti ini kita beri titik 2 kali lalu slash, ya, untuk mengeluarkan. Lalu berikutnya kita lakukan ini dulu, ya, item SQL. Di sini kita panggil select apa yang mau kita tampilkan. Katakanlah kita mau menampilkan kode, lalu menampilkan nama, menampilkan alamat. Dari mana? Dari data diri tabel kita yang tadi. Oke. Lalu berikutnya di sini kita buat lagi nih variabelnya. Katakanlah ini variabel untuk my query, ya. Lalu berikutnya kita tetap gunakan MySQL query. Lalu berikutnya ini masih koneksi database, hal yang sama yang tadi sudah kita buat di dalam file include connection db. Lalu berikutnya di sini kita panggil item SQL-nya, ya. Ini baru sebatas memanggilnya saja. Lalu karena kita nggak tahu nih data kita ada 1 atau ada lebih dari 1, maka di sini kita akan bermain dengan perulangan. Sini kita bermain while my data, ya. Di sini sama dengan masih sama dengan MySQL. Nah, di sini untuk menampung seluruh data kita simpan dalam bentuk array, fetch array. Lalu mana yang menjadi script dari menampilkan data? Kita ambil dari myQuery. Ini. Oke. Nah, ini. Nah, ketika kita berbicara sudah melakukan perulangan dan di sini ada kurung awal, maka
karena div ini tutupnya di sini, maka si while ini tutupnya ada di sini. Ya, sini kita buka, lalu kita tutup kurung awal, kita tutup di PHP. Ya, berarti si perulangan ini sudah kita tutup. Lalu berikutnya adalah bagaimana agar nama yang kita masukkan itu bisa ditampilkan. Nah, mana yang akan kita ubah? Katakanlah gambarnya sama lah, tapi nanti kalau teman-teman memiliki gambar yang berbeda, lalu gambar ini sudah disimpan di dalam tabel, ya silakan. Berarti lakukan pemanggilannya di sini. Ya. Nah, ini kita coba karena kita ingin melakukan perubahan di UI UX design, maka di sini kita panggil dengan PHP ya. Lalu berikutnya gunakan si echo. Lalu berikutnya kita pakai my data. Apa nama fieldnya? Kode misalkan. Ya. Tutup. Nah, ini baru untuk menampilkan si kodenya. Lalu berikutnya ini lorem ipsum. Katakan lorem ipsum ini nama misalkan. Ya. Ini. Nah, ini selesai. Tadi ada 8 blok untuk codingan, maka sisa 1 saja seperti ini. Nah, nanti kita ujikan di browsernya seperti apa. Oke ya, silakan dicoba dulu. Nah, ini tadi masih 1 nih, ya. Ini kita refresh. Kita refresh, nah muncul nih 001 Wawan Gunawan, 002 Gunawan. Nah, ini sudah ngambil dari database, ya, dari table. Oke, ini yang menjadi kalau teman-teman sudah mengambil dari template, bagaimana hasilnya untuk menampilkan gambar-gambar atau menampilkan tabel-tabel yang sudah teman-teman isikan. Ya, oke, selamat uji coba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.